Salam, pecinta sejarah. Hampir setiap hari, portal berita dalam negeri maupun luar negeri didominasi headline konflik Rusia-Ukraina. Para pengamat bertebaran kan, dari kualitas pengamat internasional, nasional, sampai yang abal-abal, kecamatan, RT, sampai warung kopi. Pengamat internasional, biasanya orang-orang ini didukung dengan pengalaman nyata di bidang intelijen. Kalau isu internasional saja dibabat, apalagi isu-isu nasional. Pengamat dengan kualitas nasional. Biasanya orang-orang ini jago kandang. So iye, pansos merasa paling paham. Oke lah, kalau mereka membahas tentang isu nasional. Tetapi kalau mereka sudah mulai membahas isu internasional, biasanya, ya, begitu-begitu saja. Ya, begitu-begitu saja, Pak. Pengamat kelas abal-abal. Kelas ini meliputi kelas kecamatan, RT, sampai warung kopi. Admin termasuk di sini kan. Pengamat jenis ini biasanya analisisnya penuh busa dan tim hore. Model pengamat kelas nasional ini kadang lebih gregetgan dibanding pengamat abal-abal. Yang mengatakan bisa menghentikan nuklir. Boleh dibocorkan kepada kita, barangkali ini bisa menjadi masukan bagi pemimpin dunia bisa menghentikan serangan nuklir. Pertama, instruksi dari Sunda Empire dalam kekaisaran akan berikan instruksi pada seluruh negara penghasil nuklir dari 10 negara industri nuklir tidak boleh diledakkan. Siapapun pejabat di negeri ini. Namanya juga demokrasi kan, suka-suka dialah. Yang penting kita sebagai pengamat kelas abal-abal harus tetap menjaga cinta tetangga. Intensitas konflik Rusia-Ukraina semakin barbar. Bukan hanya bertukar timah panas di medan laga, perang media, menurut admin, perlu dikupas. Jangan tanya kualitas bahasanya, tentunya kualitas warung kopi lagan. Namun, penuh buih-buih keakraban tanpa menimbulkan perpecahan. Masih ingat kan? Berita tentang penangkapan tentara Rusia oleh militer Ukraina, di berita tersebut, si tentara ngemeng kalau dia ditugaskan untuk latihan. Media barat menyebut, serangan Rusia kurang persiapan. Mental prajurit Rusia belum siap bertempur. Coba dilogikakan. Sekopong-kopongnya prajurit, mereka adalah pilihan dan mendapat pelatihan khusus tentu sudah beda mental dari sipil. Bisa jadi, prajurit Rusia mendapat instruksi. Jika tertangkap, ngomong, sedang latihan. Ditambah, ekspresi harus menjiwai. Mudah-mudahan hati musuh tersentuh. Selain menurunkan tingkat kewaspadaan musuh, juga melindungi informasi penting dari media dan militer musuh. Ada juga berita, otoritas Ukraina meminta para prajurit yang tertangkap menghubungi pihak keluarga untuk menjemputnya di Ukraina jika ingin bebas. Ini jelas pesan untuk pihak Rusia kalau militer Ukraina masih memberikan perlawanan. Dimungkinkan juga pembentukan frame kalau tentara Rusia bermental kaleng. Apa yang dilakukan pihak Rusia? Apakah Vladimir Putin hanya diam? Pihak Rusia menjawab atas tindakan Ukraina dengan merilis video penangkapan tentara Ukraina dan berjanji akan memulangkan mereka ke pihak keluarga. Bahkan, tentara Ukraina diberi makanan. Putin memperingatkan militer Ukraina untuk meletakkan senjata. Pihaknya hanya akan menyerang militer yang melawan, bukan rakyat sipil. Hal ini jelas pesan untuk militer Ukraina dan media barat. Berita yang paling unik ketika media memperlihatkan yang diduga segerombolan tentara Rusia terlihat menjarah makanan di minimarket.
spekulasi berita menjadi liar. Media menyebut persiapan logistik tentara Rusia buruk. Pembentukan opini kepada tentara Rusia juga bisa terjadi kan? Anggapan tentara Rusia adalah penjara. Rusia menjawab, pihak militer Rusia membagikan bantuan sembako ke warga Ukraina. Pesannya jelas, pihak Rusia ingin ngomong, kami tidak kekurangan logistik dan tentara kami baik hati dan tidak sombong. Bagaimana dengan Ukraina? Apakah pemerintah membantu rakyatnya? Masih banyak berita-berita yang dipenuhi klaim dari kedua belah pihak untuk saling menjatuhkan moral atau mencari dukungan global. Ngerikan, pertarungan medianya pastinya sebelum mengadakan perang sudah diukur dampaknya dari berbagai sisi. Jadi pastinya nggak asal perang. Kuatnya militer, ekonomi, dan pengaruh global suatu negara sangat menentukan tujuan kepentingan negara. Bahasa gaulnya nation interest, supaya tidak didikte negara lain. Semoga perdamaian cepat terdilkat. Ngeri juga kalau perang terus berlanjut, bukan cuma minyak goreng yang melambung. Bisa-bisa Pertalite meroket keluar angkasa. Salam, pecinta sejarah.